Bapak Ibu Saudara-saudari, Jemaat GKP Teluk Jambe terkasih, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memohon hikmat kuasa Roh Kudus sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal dalam karya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama hendak memulai satu peringatan untuk kami dapat menantikan kedatangan Kristus melalui Minggu Advent yang pertama dengan merenungkan hikmat firman Tuhan. Maka kiranya kami dilayakkan untuk menyambut kuasa Roh-Mu yang kudus yang memberikan pada kami pengertian saat kami mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian kami juga diberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukan setiap hikmat dan pengertian firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya kami boleh percaya dan yakin bahwa kami yang akan setia melakukan kehendak firman Tuhan adalah kami yang akan menyambut kebahagiaan surgawi. Maka di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, yang berada bersama dengan kami mohon, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu. Amin. Mari kita buka bersama Alkitab kita dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Itulah yang akan kita renungkan di Minggu Advent yang pertama ini. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu dapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, pernahkah kita agak terkaget-kaget ketika kita berkendara, kita fokus konsentrasi untuk melihat kendaraan di depan kita, tapi kemudian karena kita harus melirik ke arah spion kanan atau kiri, atau mungkin melihat ke arah yang lain dari fokus tujuan kendaraan kita, terus tiba-tiba kita melihat kendaraan di depan itu tiba-tiba rem mendadak. Bapak Ibu, satu sisi kalau Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti itu, mungkin kita terkaget-kaget dan kemudian menjadi kesal. Karena ternyata mungkin kendaraan di depan tidak kita perhatikan, menginjak rem atau memberikan petunjuk untuk belok kanan kirinya tidak terlalu jelas. Tapi jauh lebih kesal kalau Bapak Ibu pernah mengalami kendaraan di depan sama sekali tidak memberikan tanda-tanda apapun untuk berhenti dengan mengerem dan kemudian ada isyarat lampu merah yang menyala, atau ketika mereka akan belok kanan atau kiri tidak memberikan lampu sen. Pasti bikin kita kesal gitu ya. Dan itu membuktikan bahwa yang namanya tanda itu sangat
menjadi hal yang penting dalam setiap komunikasi hidup kita bersama dengan sesama kita. Dimanapun kita berada, kita membutuhkan komunikasi. Entah itu verbal ataupun non-verbal. Lewat perkataan yang didengar ataupun juga lewat hal yang bisa kita lihat. Artinya tanda itu adalah memperlambangkan sesuatu yang memiliki makna atau informasi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa juga adalah maknanya petunjuk. Tanda juga bisa jadi adalah arti dari sebuah gejala. Misalnya, ibu-ibu yang punya keluhan lambung mudah sekali nyeri karena asam lambung naik gitu ya, sehingga ibu-ibu harus memiliki rutinitas makan yang agak sering supaya tidak keburu naik asam lambung. Tapi karena harus bepergian bersama dengan rekan-rekan pelayanan, entah itu perkunjungan dilakukan, dan kemudian karena saking menikmati perkunjungan yang dilakukan, ibu-ibu lupa untuk segera makan. Lalu kemudian ibu-ibu merasakan, aduh kok saya nyeri ya, lambung saya kenapa? Nah, itu kan sebagai sebuah tanda bahwa apa yang seharusnya ibu-ibu lakukan untuk segera makan atau minum obat terabaikan atau terlewatkan waktunya. Itu tanda dari tubuh ibu-ibu bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang harus segera diatasi dan diperhatikan. Nah, amat disayangkan ketika tanda-tanda seperti itu kita abaikan atau kita tidak dalami setiap makna yang disampaikan melalui tanda-tanda seperti itu. Tanda apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, selalu memiliki informasi yang itu sangat berkaitan dengan apa yang kemudian harus kita respon, apa yang harus kita lakukan atau kita perbuat. Entah itu tandanya bersifat sebuah hal yang bisa kita lihat, ataupun yang kita dengar, ataupun yang kita rasakan. Dalam kehidupan kita dengan sesama kita, kita sangat dekat sekali dengan aktivitas untuk berkomunikasi lewat tanda-tanda. Dan bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Tuhan pun sama. Dia menyatakan banyak sekali pesan, informasi, petunjuk untuk kita hidup dalam kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan melalui berbagai macam tanda yang bisa kita cerna secara indrawi. Entah itu melalui mata kita, ataupun melalui telinga kita, ataupun bahkan melalui setiap aktivitas tubuh kita sendiri. Salah satu contoh dari tanda yang Tuhan sering kali tunjukkan dalam konteks kehidupan kita. Sekarang kita memasuki peralihan antara musim kemarau panjang dengan musim penghujan. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat ke arah langit mau bepergian, lalu kemudian ada awan hitam tebal, lalu kemudian mulai ada gemuruh suara di langit, semua kita membuat kesimpulan bahwa itu tanda-tanda dari alam yang mau mengatakan hujan akan turun. Entah itu turun di tempat kita ataupun diturun di tempat yang lain, tapi kita terbiasa untuk melihat itu semua sebagai tanda alam yang Tuhan taruh di langit supaya kita bisa berwaspada, supaya kita bisa siap-siap merespon dengan tepat sesuai dengan kemampuan kita ataupun dengan harapan kita. Apakah kita akan pergi dengan membawa payung, jas hujan, menggunakan kendaraan motor atau mobil, atau membatalkan pergi? Artinya ketika kita melihat ataupun mendengar tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, tidak hanya sebatas sebuah aktivitas panca indera, tetapi adalah satu proses bagaimana kita berkomunikasi dengan Sang Pemberi tanda tentang apa yang dikehendakinya, apa yang diinginkannya, dan kemudian yang harus kita respon dalam kehidupan kita. Yang seringkali ketika kita tidak bijaksana dalam mencerna tanda-tanda, bukan Sang Pemberi tanda yang kemudian merasa rugi karena informasi tidak tersampaikan, tetapi kita yang kemudian akan merasakan penyesalan di kemudian hari saat kita salah membaca tanda. Salah satu yang sangat dekat dengan kita adalah peristiwa yang nyata yang sampai saat ini mungkin menjadi pergumulan dan keprihatinan bagi Bapak Ibu Saudara, entah itu di Jemaat Teluk Jambe maupun juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Pandemi COVID-19 yang masih belum selesai adalah satu tanda yang bisa kita maknai sangat beragam. Kita berusaha untuk mencerna keberadaan virus ini sebenarnya melambangkan apa, memberikan petunjuk apa, atau memberikan gejala-gejala terhadap suatu hal yang akan terjadi seperti apa. Macam-macam sekali kan pemaknaannya. Di awal-awal saat virus mulai masuk ke Indonesia, banyak sekali saya dengar
upaya manusia untuk menerjemahkan virus ini sebagai pertanda dari suatu makna kehidupan yang seperti apa. Ada yang mengatakan bahwa wah, ini virus adalah sebagai sebuah senjata biologis dari negara adik kuasa yang sedang berusaha untuk mengembangkan kekuasaannya secara global. Ataupun ada lagi yang menerjemahkan keberadaan virus corona itu sebagai sebuah pertanda bahwa ini adalah hukuman pada manusia dari Tuhan. Ada lagi yang mengatakan bahwa mungkin virus corona ini adalah pertanda bahwa kita mengabaikan kehidupan kita yang seharusnya seimbang sesuai dengan ritme kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan, tapi kita mengabaikan itu. Mana yang menurut Bapak Ibu tepat? Mana yang menurut Bapak Ibu itu adalah sebagai sebuah pemaknaan yang bijaksana tentang keberadaan virus corona sebagai sebuah pertanda dari Tuhan? Mungkin berbeda-beda. Tetapi kalau kita coba mengkaji atau mengamati saudara-saudara kita, bahkan mungkin pengalaman Bapak Ibu sendiri yang saat ini berada dalam satu kondisi untuk bisa segera pulih dari ancaman virus corona, bukankah tim medis sampai dengan saat ini mengatakan bahwa virus itu tidak ada obatnya? Vaksin hanya berfungsi untuk memperkuat imun kita, melumpuhkan virus tersebut. Yang ketika vaksin itu belum didistribusikan, upaya tim medis hanya memberikan sebuah petunjuk bahwa pasien-pasien yang positif terkena virus corona diberikan suatu stimulasi agar imunnya bisa semakin kuat dalam memerangi virus yang ada dalam tubuhnya. Diberikan multivitamin, disarankan untuk beristirahat cukup, berolahraga secukupnya, makan yang bergizi, minum yang banyak, vitamin lagi, tidur lagi, olahraga lagi, dan seterusnya. Loh, kalau cuma aktivitas itu semua harus kita lakukan dan ternyata benar itu melumpuhkan virus yang ada dalam tubuh kita, itu kan aktivitas yang biasa kita lakukan. Tetapi boleh kita akui, aktivitas itu walaupun biasa kita lakukan, kita sadari itu tidak kita lakukan dalam keseimbangan. Kita hanyut dalam suatu kehidupan yang segala sesuatunya itu kita yang atur berdasarkan keinginan kita, berdasarkan ambisi kita. Kita hanyut dalam ritme bekerja, kita hanyut dalam ritme kita hidup mengikuti keinginan sendiri dengan segala aktivitas yang kita tidak pertimbangkan dampaknya pada tubuh kita sendiri. Dan hal itu yang kemudian kita tidak sadar, kita membuka peluang untuk virus itu menyerang tubuh kita, sehingga akhirnya dalam satu proses pengobatan ataupun pemulihan, akhirnya kita diajak untuk istirahat dengan seimbang, makan dengan bergizi, minum vitamin yang selama ini mungkin kita abaikan. Pertanda apakah keberadaan virus itu bagi kehidupan kita? Bijaksanalah dalam memaknainya, karena hal itu akan mempengaruhi tindakan kita, pandangan kita terhadap orang yang terkena virus, dan juga bagaimana kita memandang dunia ini. Bahkan hidup kita di zaman saat ini ternyata adalah hidup yang membutuhkan kembali keseimbangan hidup sebagai manusia yang secara utuh kita memiliki kebutuhan fisik, kebutuhan psikis, mental, kebutuhan kita bersosialita, dan kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani, kebutuhan kita dekat dengan Tuhan. Nah, salah satu contoh yang kita tadi renungkan bersama tentang keberadaan virus corona mengajak kepada kita sekalian juga untuk merenungkan arti tanda-tanda zaman yang disampaikan oleh Injil Markus, yang hendak menggambarkan tentang kedatangan anak manusia dengan perumpamaan tentang pohon ara. Kedatangan anak manusia yang kita hayati bersama setiap tahun melalui minggu-minggu Advent adalah menjadi satu hal yang membuat kita hidup lebih lagi bijaksana, karena bisa jadi sebenarnya kita mengabaikan tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita, kehadiran kuasa anak manusia dalam konteks kehidupan saat ini, oleh karena kita mungkin lebih banyak mementingkan tujuan hidup kita sendiri, sehingga kita tidak peka untuk melihat, mendengar, merasakan tanda-tanda kehadirannya dalam hidup kita. Maka dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Injil Markus, kita diingatkan kembali agar kita memiliki kepekaan. Walaupun tidak berarti kemudian kita saat ini sedang mempersiapkan
diri pada suatu tanda-tanda akhir zaman yang banyak sekali orang menerjemahkannya dengan ini persiapan harinya Tuhan akan datang. Maka Advent itu sebenarnya tidak berarti hanya kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya ke dalam hidup kita, tapi juga persiapan untuk kita mengakhiri segala sesuatu. Persiapan untuk kita menyambut kiamat gitu ya, mungkin kurang lebih sederhananya. Apakah sikap itu menjadi sikap yang bijak? Sebelum kita bersikap, sebelum kita bertindak, sebelum kita kemudian mencetuskan sebuah pernyataan di hadapan sesama kita, baiklah kita mencerna terlebih dahulu setiap tanda-tanda yang Tuhan hendak nyatakan, yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa perumpamaan tentang pohon ara mau mengajak kepada kita satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan, tanda-tanda yang sangat bersifat alamiah sekali. Dan hal-hal yang menjadi satu kealamian dalam hidup kita ini yang seringkali kita abaikan. Sebagaimana yang contoh tadi saya ungkapkan, di tengah-tengah kehidupan kita mengalami ancaman pandemi dari COVID-19. Itu adalah satu pertanda yang sangat alami sekali. Bagaimana kita seringkali mengabaikan bahwa hadirnya virus itu sejak dulu juga sudah ada kok. Dan mungkin bahkan sampai dengan kita akhirnya menutup mata kembali, virus itu akan selalu ada. Dan virus itu hanya akan mengganggu kita saat kita tidak bisa menjaga ritme tubuh kita dengan seimbang. Tanda-tanda alamiah Tuhan seringkali hadirkan. Hanya kita yang mulai tidak peka untuk memperhatikan tanda-tanda alamiah yang Tuhan nyatakan. Tanda yang lain adalah yang Injil Markus sampaikan, yaitu bila mana harinya Tuhan datang. Dinyatakan dalam sebuah gambaran seolah-olah ketika seorang tuan rumah hendak pergi meninggalkan rumahnya dan menitipkan rumah beserta seluruh isinya kepada para hambanya. Dan si tuan rumah tidak memberitahu kapan mau pulang. Maka sangat bijaksana jika kita memposisikan diri sebagai hamba-hamba yang dititipkan tuan rumah, keberadaan rumah dan seluruh harta kekayaannya, untuk selalu berjaga-jaga, waspada. Setidaknya dua hal yang diwaspadai. Apakah kita berwaspada pada kedatangan orang asing yang akan berusaha masuk ke rumah dari tuan yang kita kasihi dan kemudian mencuri harta kekayaan yang ada? Maka berwaspada dan berjaga-jagalah terhadap pencuri yang kita juga sama-sama tidak tahu kedatangannya itu kapan. Nggak ada yang namanya pencuri janjian kan waktunya dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi itu tantangan dari luar yang membuat kita harus bersiaga, selalu terjaga secara lahiriah tapi juga secara moral. Yang kedua adalah tantangan kita menantikan tuan atau nyonya rumah yang menitipkan harta kekayaannya kepada kita sebagai para hambanya. Bukankah seringkali sebagai seorang hamba, wah tuan dan nyonya kita kan tahulah, pengertian lah siapa kita dan betapa lelahnya kita. Udahlah kita kunci aja pintu, tinggalkan tidur, toh dari tungguin sampai tengah malam juga belum datang, paling juga besok. Kadang-kadang kan pemikiran kita secara sederhana, kita menganggap kasih yang dinyatakan atau yang kita percaya dimiliki oleh Tuhan, milik rumah itu membuat kita mampu atau membuat kita mudah sekali mengambil tindakan untuk memaklumi diri kita sendiri. Betul, mungkin memang kita juga seringkali mengambil tindakan santai, mohon permakluman, tetapi kita tidak pernah mempertimbangkan apa yang terjadi oleh tuan rumah ataupun nyonya rumah dalam perjalanan menuju pulang ke rumah. Entah itu mereka berada dalam keadaan basah kuyup karena kehujanan sehingga harus membutuhkan segera air panas, entah itu untuk mereka membasuh diri ataupun juga untuk minum, segera ingin beristirahat karena memang mereka merasakan kelelahan. Tapi sayang ketika kemudian pulang sampai rumah, kita sebagai hamba tertidur lelap, sulit untuk dibangunkan. Hamba seperti apakah kita? Maka sikap yang sangat bijaksana yang disampaikan dalam Injil Markus, di dalam kita menyongsong masa depan akan kedatangan anak Allah, Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi. Berjaga-jagalah, tetaplah sadarkan diri kita. Karena kita tidak pernah tahu, bahkan di sini disampaikan tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat pun di surga tidak, anak pun tidak, hanya Allah Bapa saja yang tahu.
Dan Allah Bapa tidak pernah memberitahukan spesifik kapan waktunya. Dia hanya menghendaki agar kita senantiasa berjaga-jaga melalui berbagai tanda-tanda zaman yang berubah. Kesiagaan kita dengan bijaksana mari kita hadirkan dalam satu sikap yang lahir dari kepekaan terhadap perubahan zaman yang saat ini kita hadapi. Adalah perubahan zaman ketika banyak orang menganggap masa kedatangan anak manusia adalah sesuatu yang melelahkan untuk dinantikan, sehingga mereka kemudian mengikuti kehendak mereka sendiri dengan mudah sekali, memanfaatkan situasi kondisi sesama untuk mencari keuntungan. Mereka mungkin mengisi waktu dan tidak bersabar diri untuk menantikan pertolongan dari Tuhan, dan kemudian mengikuti saran dari kuasa jahat, kemudian membuat mereka menjadi pelaku dari tindakan kriminal, berbuat tindak kekerasan terhadap sesama, hanya karena mereka merasa berat, lelah saat harus mengalami penderitaan, tekanan hidup terus-menerus terjadi. Mereka mengharapkan datangnya anak Tuhan tidak kunjung tiba. Maka yang terjadi adalah mereka hanyut dalam dosa, dan semakin mendalam mereka merusak kehidupan mereka dan sesama. Itu pun juga adalah satu tanda, petunjuk bagi kita sebagai gereja untuk peka, memperhatikan apakah itu sikap yang bijaksana saat kita menantikan kedatangan anak Tuhan, anak Allah untuk yang kedua kalinya. Apakah kita bijaksana untuk diam saja dan menyerahkan segala satunya hanya kepada Tuhan yang mampu untuk mengatasi segala perkara? Gereja saat ini masuk dalam minggu-minggu Advent, minggu penantian, bukan menanti dengan pasif, melainkan menanti dengan aktif, berjaga-jaga, tetapi juga dengan bijaksana melihat tanda-tanda yang membuat kita kemudian bijaksana juga dalam merespon, bertindak, bersikap sesuai dengan kehendak Allah yang memiliki kehidupan kita, yang suatu saat nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban atas hidup yang Tuhan percayakan untuk kita serahkan kembali kepadanya. Sudahkah Bapak Ibu berjaga-jaga dengan baik? Sudahkah Bapak Ibu melatih diri untuk bijaksana melihat tanda-tanda, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat dengan tepat, memberikan pengharapan kepada mereka yang lemah, memberikan kekuatan pada mereka yang membutuhkan pertolongan, memberikan satu ikatan persahabatan pada mereka yang kesepian. Jika kita berhasil untuk bijaksana melihat tanda-tanda itu semua dan kemudian kita merespon sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita sedang mempersiapkan suatu masa penantian yang penuh dengan pengharapan. Dan kita percaya dengan tanda-tanda itu semua kita juga diberikan satu petunjuk bahwa Tuhan beserta dengan kita, dan Tuhan selalu ingin berkomunikasi dengan kita bahwa Ia adalah Allah yang maha hadir. Maka berbahagialah bagi Bapak Ibu Saudara yang terus melatih kepekaan diri untuk melihat semua tanda-tanda zaman yang Allah hadirkan, dan dengan demikian kita juga bisa bersikap dengan bijaksana untuk segala perubahan zaman yang kita alami. Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara.